Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Lubis dengan NIM 12124111028. Pada zaman dahulu kala, di tanah Karo hiduplah sekeluarga sederhana dengan 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki bernama Meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun ayah mereka adalah seorang pekerja keras. Ia bekerja keras siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hingga akhirnya karena bekerja terlalu keras, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Karena bekerja keras, sang ibu jatuh sakit. Ketiadaan biaya untuk berobat membuat sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal dunia. Tara Ilu dan Beru Sibowo kini menjadi anak yatim piatu. Mereka berdua kemudian diasuh oleh bibinya, adik dari ayah mereka. Tara Ilu sebagai kakak merasa sangat sedih dengan penderitaan yang alami. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, kini bibi mereka lah yang membanting tulang menghidupi kebutuhan mereka. Suatu hari Tara Ilu menyampaikan keinginannya pada sang bibi dan juga adiknya Beru Sibowo bahwa ia ingin merantau ke kota. Ia merasa sangat sedih meninggalkan adik dan bibinya tercinta. Namun sebagai seorang anak sulung, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Sesampainya di kota, Tara Ilu kemudian mengerjakan apa saja yang bisa menghidupi dirinya. Upah hasil bekerja sebagian ia tabung. Namun, lambat laun ia merasa penghasilan yang ia raih tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Ia kemudian tergoda untuk bermain judi. Dengan mempertaruhkan uang hasil bekerjanya yang tidak seberapa banyak, Tara Ilu bermain judi. Beruntung saat itu ia masih memenangkan perjudian. Hal ini membuatnya menjadi ketagihan untuk bermain judi. Semenjak saat itu, Tara Ilu menjadi malas bekerja. Tiap hari kerjanya hanya bertaruh uang di meja judi. Hingga akhirnya ia terlilit hutang yang sangat banyak akibat kalah berjudi. Karena tidak sanggup untuk membayar hutang-hutangnya, Tara Ilu mendapatkan hukuman pasung atau penjara oleh penduduk setempat. Setelah sekian lama sang kakak pergi di rantau orang, muncullah kabar dari orang-orang di kampung yang mengatakan bahwa Tara Ilu telah berubah menjadi seorang pejudi. Menurut kabar, Tara Ilu saat ini terancam mendapat hukuman pasung karena terlilit hutang sangat besar. Mendengar kabar ini, Beru Sibowo menjadi semakin bersedih. Ia hanya bisa menangis dengan seorang kakek tua. Kakek tersebut bertanya pada Beru Sibowo, "Kenapa wajahnya bersedih? Kenapa wajahmu sedih, nak? Ada masalah apa? Mungkin kakek bisa membantumu," tanya kakek tua. "Aku sedang sedih memikirkan kakakku. Namanya Tara Ilu, kek. Ia kini di negeri orang dan terancam dihukum pasung karena terlilit hutang. Aku ingin sekali bertemu untuk menolong kakakku satu-satunya," kata Beru Sibowo. "Oh, rupanya engkau adik Tara Ilu ya? Kakek belum pernah bertemu dengannya, tapi pernah mendengar namanya." Kakek mendengar ia seorang pejudi berat dan juga memiliki banyak utang, kata kakek tua. "Benar, kek. Lalu apa kakek tahu di mana negeri tempat kakakku merantau?" tanya Beru Sibowo. "Entahlah, kakek juga tak tahu. Maaf nak, kakek tidak bisa membantumu. Tapi kalau boleh kakek memberi saran, cobalah nak Beru memanjat pohon tinggi. Kemudian bernyanyilah dan panggillah nama kakakmu. Siapa tahu kakakmu bisa mendengarnya," kakek tua memberi saran. Beru Sibowo pun menuruti saran kakek tua. Ia mencari pohon yang paling tinggi kemudian memanjatnya. Setelah tiba di puncak pohon, Beru Sibowo bernyanyi sambil memanggil-manggil nama kakaknya. "Tara Ilu, kakakku, di manakah engkau? Pulanglah kak, hai penduduk negeri yang memasung kakakku. Aku mohon bebaskanlah ia sekarang juga."
Beru Shibou mengulang-ulang nama kakaknya. Namun ia tidak juga mendapatkan hasil. Setelah berjam-jam memanggil nama kakaknya, akhirnya Beru Shibou merasa kelelahan. Ia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhanku, hamba ingin bertemu dengan kakak hamba agar bisa menolongnya. Biarlah hamba yang membayar hutang-hutangnya. Hamba rela air mata, rambut, dan seluruh tubuh hamba dimanfaatkan oleh penduduk negeri yang menghukum kakak hamba. Beru Shibou berdoa. Yang Maha Kuasa mengabulkan permintaan Beru Shibou. Selesai Beru Shibou berdoa, tiba-tiba saja angin bertiup kencang disusul hujan deras dengan kilat yang menyambar-nyambar bumi. Pada saat itulah Beru Shibou tiba-tiba berubah menjadi sebuah pohon aren.